share tentang tangki cinta. Oke. Nah, saya ingin tanya dulu ke Bapak Ibu yang di sini. Di rumah punya tangki air? Punya ya. Oke. Terus, apakah Bapak Ibu semua merasa punya tangki cinta? Masih proses. Oke. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang tangki cinta. Tangki cinta itu apa sih? Ya, sebenarnya semua manusia di dunia ini punya tangki cinta. Secara abstrak tangki cinta itu ada di sini, di hati kita. Yang menjadi masalah adalah meskipun semua orang punya tangki cinta, tapi isi di dalamnya ini yang menjadi masalah. Jadi kalau misalnya kita gambarkan tangki air, nah air yang jernih, yang bersih itu adalah cinta. Kalau kita ilustrasikan, masalahnya adalah di tangki air kita banyakkan air yang bersih atau endapan lumpur. Nah, begitu juga tangki yang ada di hati kita. Apakah banyakannya cinta atau endapan lumpur? Nah, endapan lumpur di tangki cinta kira-kira apa Bapak Ibu? Gimana? Hal yang buruk. Sorry, kedengaran? Hal yang buruk. Hal-hal yang buruk contohnya? Ya sering marah-marah. Sering marah-marah, terus apa lagi? Prasangka. Kebencian, benar. Gimana Bu? Prasangka buruk. Prasangka buruk, iya benar. Serakah, iya benar sekali Bapak Ibu. Jadi kita semua punya tangki cinta. Cuma kalau tangki cinta kita banyaknya endapan lumpur, seperti apa tadi? Kebencian, keserakahan, sakit hati, kurang lebih seperti itu, trauma-trauma, luka batin. Tentu jadinya air yang jernih bersih itu isinya jadi sedikit, ya kan? Karena tangki kalau endapan lumpurnya banyak berarti airnya jadi sedikit. Kalau air jernihnya banyak berarti endapan lumpurnya sedikit. Nah, tentu semua manusia pengen tangki cintanya itu nggak ada lumpur, benar? Tapi itu adalah proses dan perlu pelatihan yang terus-menerus. Anggap saja tidak bersih total dari lumpur pun, kalau lumpurnya sedikit, banyak air kan kita juga sudah sangat bersyukur. Nah, sekarang kalau tangki air kotor, banyak endapan lumpur, gimana ngeceknya? Gimana? Tapi kan pertama itu mau tahu itu berarti kita harus manjat terus buka dulu kan, terus lihat ke dalam. Ini endapan lumpur banyak atau enggak? Nah, kalau tangki cinta gimana caranya kita tahu? Coba. Banyak berbuat baik. Oke, introspeksi, banyak berbuat baik. Oke, jadi iya, itu adalah banyak berbuat baik itu sebenarnya adalah salah satu mengisi tangki cinta. Introspeksi benar. Jadi salah satu cara kita mau tahu tangki cinta kita ini banyakkan lumpurnya atau airnya gimana? Introspeksi, ya. Cuman di sini pagi ini kalau kita ngajak introspeksi bareng-bareng kan mungkin nggak semua orang langsung bisa. Jadi saya ada siapkan ciri-cirinya. Jadi Bapak Ibu bisa melalui ciri-cirinya itu bisa tahu apakah tangki cintanya itu banyak airnya atau banyak endapan lumpurnya. Oke, nah di sini ciri-cirinya. Kalau kita mudah sedih, mudah terluka, artinya apa? Endapan lumpurnya banyak ya. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu lagi ngomong apa, terus anaknya jawab. Mungkin anaknya tidak bermaksud menyakiti. Mungkin anaknya hanya sedang lagi mikir sesuatu, terus jawabnya agak singkat saja. Bapak Ibu lantas sakit hati. Nah gini nih, kalau sudah gini gede anak saya sudah tidak dihargai lagi gitu kan. Kadang orang tua bisa seperti itu. Padahal anak nggak seperti itu, dia sedang memikirkan sesuatu gitu. Atau apa, misalnya ada orang yang lagi ngobrol-ngobrol, terus ada sebuah kata yang memang pas sedang kita alami, kita langsung merasa itu ngomongin saya
terluka hati saya besok-besok nggak mau lagi bergaul sama mereka. Nah, itu kira-kira berarti kalau kita seperti itu artinya apa? Endapan lumpur kita banyak, bener. Terus apalagi susah memaafkan. Jadi kalau ada orang yang buat salah sama kita, kayaknya bisa saya maafkan, gak bisa gitu loh kan ada. Nah, kalau kita lihat lagi ke diri, apakah kita seperti itu? Jika ya, berarti endapan lumpurnya banyak. Gak masalah, ini bukan benar atau salah ya. Ini kita kan tidak sadar tangki cinta kita ada air atau endapan lumpur itu sebenarnya kita masuknya itu gak sadar. Jadi pagi ini saya ingin Bapak Ibu tidak merasa seperti ya berarti saya salah dong, berarti saya benar dong. Kita tidak dalam menghakimi siapapun termasuk diri kita sendiri. Tapi kita di sini melihat ke dalam tangki cinta kita. Kalau endapan lumpurnya banyak, ya nggak masalah. Kan ada cara kita mengurasnya, ya. Oke, kembali lagi. Nah, merasa kesepian atau takut sendiri. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada merasa seperti ini berarti salah satu ciri endapan lumpurnya banyak. Karena selalu merasa hidup ini gak bisa sendiri, harus ada orang lain. Merasa kesepian. Nanti kalau bisa kemana-mana anaknya pergi gak ngajak, dia langsung sedih gitu, terluka. Padahal kan mungkin anak-anak perginya ke suatu tempat yang tidak cocok untuk orang tua gitu. Cuman karena endapan lumpurnya banyak, langsung merasa saya kok nggak diajak gitu kan. Nah ini bucin parah ini tentunya lebih cocok untuk yang masih muda. Ya kalau tua ya maksudnya bukan tua, sorry ya, tidak ini. Cuma maksudnya kalau sudah menikah ya gimana lagi gitu kan. Mau bucin juga sudah menikah. Jadi ini lebih cocok untuk yang masih pacaran. Di sini ada nggak yang masih pacaran? Oke. Nah yang iya benar ya. Nah kalau yang masih pacaran bucin parah, pokoknya nggak bisa sehari pun tidak kontak pacarnya, nggak bisa, pokoknya nggak bisa hidup lah tanpa pacar. Nah kan ada yang seperti itu. Jadi ini penting Bapak Ibu perhatikan juga anak-anak Bapak Ibu yang misalnya belum menikah. Dilihat dulu anak saya bucin atau enggak ya gitu. Jadi bisa dikasih pengarahan. Kemudian yang gampang marah. Tadi kan ada yang bilang ya tadi, gampang marah, benar, itu adalah salah satu indikasi endapan lumpur kita cukup tebal gitu. Jadi kita gampang marah, terus mudah tersinggung. Nah itu contohnya ciri-ciri dari yang endapan lumpur banyak. Next. Nah terus egois. Coba kita tanya-tanya ke diri sendiri, kita egois enggak? Kalau egois itu berarti endapan lumpur kita banyak. Tidak ada yang salah. Jangan merasa langsung, oh jadi saya ini banget dong, gak apa-apa. Nanti kita bisa sama-sama mencari cara bagaimana mengatasinya. Kemudian, nah, haus validasi dan pujian. Jadi kadang begini Bapak Ibu, kita melakukan sudah yang terbaik dalam menurut kita dalam suatu pekerjaan, mungkin kan kita melakukan yang terbaik. Misalnya kita sudah mengerjakannya dengan sangat hebat sekali menurut versi kita. Cuman rasanya kalau nggak ada yang puji, kita merasa kayaknya belum oke. Terus kita lantas menunggu siapa yang mengatakan yes, kamu sudah berbuat yang terbaik. Karena nggak ada, pulangnya sedih langsung. Kayaknya berarti tadi saya tidak memberikan yang terbaik karena nggak ada yang puji gitu. Nah itu juga adalah salah satu contoh endapan lumpurnya banyak. Kenapa? Dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dia selalu haus divalidasi, haus dipuji. Jadi kalau misalnya dia sudah berpenampilan sangat menarik, kalau tidak ada satupun yang mengatakan oke, dia langsung merasa kayaknya saya nggak oke, gitu loh. Selalu butuh validasi. Sebenarnya ini sangat sedih ya. Kebayang, saya ingin tanya ke Bapak Ibu. Manusia lebih gampang memberikan pujian atau kata-kata yang merendahkan? Itu dia. Contohnya nih ya, kalau di Bapak Ibu ada main Instagram? Nah, coba kita post sesuatu di Instagram. Yang lihat banyak, sebenarnya banyak, ya kan?
scroll ngeliat. Padahal dia mungkin juga seneng dengan postingan kita, mungkin ketawa juga. Tapi untuk memberikan tanda like beratnya minta ampun, betul? Nah coba, kalau kita menggantungkan diri kita pada pengakuan orang lain, maka nanti enggak? Maka nanti ya, karena orang berat memberikan pujian, dan itu memang sifat alami manusia. Oke. Kemudian depresi dan frustasi. Jadi kita lihat sekarang, anak kecil saja gampang depresi, gampang frustasi. Ya kan, dikit-dikit, apalagi kalau yang generasi Z, berarti anaknya bapak ibu lah. Enggak dong, kayaknya cucu. Enggak. Iya, generasi Z. Kayaknya mic-nya enggak. Kedengaran nggak sih kalau nggak pakai mic? Kurang ya. Kayaknya mic-nya. Oke. Generasi yang lahir di tahun 2000-an. Nah, saya nggak tahu apakah itu cocok jadi anak atau jadi cucu. Pokoknya generasi tahun 2000-an itu dikit-dikit kalau kita dengar mau healing, saya mau self reward, healing, dikit-dikit stres, dikit-dikit mau healingnya jalan-jalan. Nanti kalau mama papanya nanya, kamu mau kemana nak? Mau jalan-jalan mah, stres. Ya kan? Dibandingkan yang zaman dulu, tingkat mengatasi toleransi terhadap stres anak zaman sekarang dengan dulu beda. Dulu dapat tekanan dari pekerjaan, kita masih bisa tahan. Kita bisa menganggap, oke, ini saya sedang di tempat. Anak-anak sekarang beda. Mereka gampang sedikit aja, saya menderita banget. Maaf ya untuk anak-anak yang ini, tapi kan benar ya. Karena saya menghandle banyak klien yang usianya kelahiran tahun 2000-an. Kalau kita bilang generasi Z gitu. Kadang yang belum putus cinta, baru nyatain cinta ke wanita itu terus wanitanya menolak. Udah merasa dunia gelap gulita. Sampai mamanya stres, terus mencari saya, minta saya untuk terapi anaknya. Belum putus cinta loh, hanya nyatain cinta ditolak aja udah dunia gelap gulita gitu. Terus kemudian yang membenci diri sendiri. Kenyataannya hampir semua manusia itu mempunyai kecenderungan untuk membenci dirinya sendiri. Contohnya, meskipun dia terasa seperti sangat percaya diri, sangat hebat, tapi ada sisi di mana dia membenci dirinya. Contohnya, misalnya dia melakukan suatu kesalahan, dia susah memaafkan dirinya sendiri. Terus ada juga yang dia itu rasanya melihat dirinya sendiri itu dia tidak nyaman, dia nggak suka. Nah, Bapak Ibu coba lihat apakah ada perasaan seperti itu. Terus self esteem itu adalah penghargaan diri. Dia merasa dirinya itu rendah, tidak berharga, dirinya itu tidak berguna. Nah, ada yang seperti itu. Terus kemudian kalau kita punya banyak endapan lumpur dalam tangki cinta kita, maka kita sangat gampang kena masalah kesehatan. Ada yang tahu kenapa? Mengapa orang yang tangki cintanya kebanyakan endapan lumpur itu punya masalah kesehatan? Ada yang tahu? Mengapa? Pikiran. Ya, karena tetap kesehatan itu tidak lepas dari hati yang bahagia atau sedih. Kalau hati yang sedih, banyak memendam masalah, banyak memendam penderitaan, pasti akan punya masalah kesehatan. Contohnya yang paling sering kita lihat adalah kanker. Ya, jadi orang yang mempunyai rumah tangga yang tidak bahagia biasanya akan cenderung berpotensi membawa penyakit kanker. Mengapa? Karena ada kebencian. Kebencian tidak terima
Sebentar, mungkin slide tadi dulu ya, nanti next baru ini. Oke, jadi kalau misalnya dia sering memendam kesedihan di dalam hati, lama-lama akan muncul kebencian. Dan kalau sudah muncul kebencian, itu sangat menyuburkan sel kanker untuk tumbuh dalam tubuh kita. Nah, sel kanker itu sangat suka energi kebencian, dendam. Jadi kadang kita lihat pada klien-klien yang punya masalah kesehatan, terutama kanker, kalau ditelusuri, kebanyakan punya rumah tangga yang tidak bahagia, tapi tidak selamanya, ya. Atau juga mungkin kalau anak kecil, ya kita udah ngomong beda case. Kalau anak kecil, ya mungkin dia punya masalah genetik bawaan, dan jangan lupa satu hal apa? Karma. Ya, setiap orang mempunyai karma. Oke, nah sekarang next, balik. Nah, ini cara kita bersih-bersih tangkinya. Tadi kita udah tahu nih, tangki kita banyak dapat lumpur. Caranya gimana kita bersihkannya? Pertama, kita harus menerima diri kita apa adanya dulu. Yang menjadi masalah, orang stres karena dia nggak menerima dirinya apa adanya. Saya nggak mau begini, saya maunya lebih tinggi. Sekarang kan misalnya tinggi badannya cuma begini ya, seperti saya pendek gitu. Misalnya saya tidak menerima diri saya pengen tinggi semampai 2 meter gitu. Apa enggak stres? Ya kan, kita memaksakan diri kita menjadi yang bukan diri kita. Itu akan memberikan rasa stres. Jadi kita harus menerima diri kita apa adanya. Kita kenali diri kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Yang kelebihan kita tonjolkan, yang kekurangan kita minimalkan. Dengan demikian kita nggak akan terlalu stres. Misalnya nih, yang ada nggak ibu-ibu yang nggak bisa masak? Saya angkat tangan karena saya nggak bisa masak. Ada? Oh ada teman saya. Ada lagi? Nggak ada. Bertiga. Oke, belum dengan saya. Nah, jadi kalau misalnya memang itu bukan kelebihan kita, jangan dipasang. Tapi memang bisa. Jadi ada 2 cara kita kompensasi. Satu adalah over kompensasi. Yang kita nggak bisa, kita pelajari terus sampai menjadi mahir. Itu oke. Tapi yang kedua juga boleh, yaitu kita memang nggak bisa di situ. Tapi kita punya kelebihan lain. Kita fokuskan ke kelebihan. Dua-duanya boleh. Tapi yang menjadi masalah adalah dia nggak bisa. Dia maksa tetap bisa dan tetap nggak bisa karena memang ternyata nggak mampu. Contohnya, ikan yang disuruh harus bisa terbang, belajar terbang. Stres kan karena ikannya berenang di laut, disuruh terbang, stres ikannya. Jadi kita harus tahu juga mana batasan kita, mana yang kita bisa, mana yang enggak. Jadi kita enggak menyalahkan diri sendiri, enggak membenci diri sendiri. Kenapa saya terlahir begini, saya kepengennya begitu. Nah, kan jadi menyalahkan. Kemudian memaafkan diri sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu, survei membuktikan bahwasannya kadang jauh lebih gampang memaafkan orang lain daripada memaafkan diri sendiri. Pada sesi terapi yang lebih dalam, awalnya semua orang mengatakan dia tidak salah. Saya nggak salah, yang salah si A, si B, si C, kok seluruh dunia salah lah. Dia nggak salah. Awalnya secara lapisan luar seperti itu. Namun kenyataannya ketika nanti ditelusuri lebih dalam, yang menjadi sumber masalah adalah dia tidak memaafkan dirinya sendiri. Gitu. Oke. Kemudian jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap manusia unik. Kalau kita bandingkan diri dengan orang lain, itu hanya membuat diri kita stres, terluka. Ingat, matahari tidak pernah membandingkan dirinya dengan bulan. Matahari menjalankan fungsinya bersinar di pagi hari, bulan menjalankan fungsinya bersinar di malam hari. Masing-masing manusia punya timingnya, waktunya sendiri untuk berkembang. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan. Dan kemudian harus jaga pola hidup yang sehat. Masalahnya adalah orang yang stres kadang larinya ke makanan.
Dia bad mood, makan makanan manis. Terakhir jadinya kena apa? Iya benar. Nah, jadi kita harus bisa mencintai diri kita, termasuk tubuh kita. Tubuh ini adalah rumah kita sementara yang kita butuhkan untuk melatih diri secara spiritual. Coba kalau disuruh memilih, lebih gampang mana? Meditasi pada saat sakit atau pada saat tidak sakit? Pada saat sehat kita lebih gampang meditasi kan? Nah, kita tahu meditasi dibutuhkan untuk melatih spiritual kita. Tapi kalau kita nggak menjaga tubuh fisik kita baik-baik, kita sakit. Nanti kita alasan saya nggak bisa meditasi. Kenapa? Sedang sakit. Jadi kapan kita meditasinya? Kapan spiritual kita berkembang? Makanya penting sekali kita menjaga fisik kita dengan menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat, olahraga, makan yang sehat, dan pola pikir yang sehat. Jadi misalnya Bapak Ibu mulai merasa nih, kok kayaknya saya gampang sedih. Kayaknya tiba-tiba muncul saja sedih. Saya juga nggak mau, tapi muncul aja sedih. Nah, kalau Bapak Ibu berlatih meditasi, nanti Bapak Ibu akan bisa mengatasinya. Ketika Bapak Ibu sudah pahami bahwasanya perasaan itu juga datang, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Jadi Bapak Ibu nggak akan terlarut pada perasaan sedih. Bisa mengatasinya. Ya, oke, next. Nah, hindari kata negatif pada diri sendiri. Jadi saya dulu, kalau misalnya saya melakukan sesuatu dan gagal, saya melihat cermin dan saya mengatakan kata-kata yang negatif terhadap diri saya sendiri dulu. Bego banget ya, lu bego banget, bodoh banget. Nah, saya dulu ngomong seperti itu ke diri sendiri. Karena dulu tidak mengerti, dulu tidak paham betapa mengerikan efek itu pada diri kita, baik dari segi kesehatan jasmani maupun fisik. Tubuh kita terdiri dari 80% air. Nah, ada penelitian membuktikan bahwa air, ini contohnya air, kalau tiap hari kita doakan, kita ucapkan kata-kata yang baik ke air ini, ketika dicek, molekul air ini berubah menjadi sangat indah kristalnya. Tapi air yang tiap hari kita ucapkan kata-kata kasar, kita maki-maki, molekul airnya akan berubah menjadi sangat buruk. Dan itu sudah ada penelitiannya. Nah, ini juga yang menjadi cara air cinta kasih dibuat. Bapak Ibu tahu air cinta kasih yang bisa untuk fungsinya, bisa untuk sehat, diminum itu. Caranya kan kita mengirimkan doa, memasukkannya ke dalam air. Karena air menjadi media yang sangat gampang menyerap energi. Nah, kebanyakan tubuh kita 80%-nya air. Terus kita tiap hari ngomongin yang buruk tentang diri kita sendiri. Bayangkan 80% air di dalam tubuh kita molekulnya menjadi sangat mengerikan. Jadi tidak heran kalau sakit, tidak heran kalau kena penyakit ini itu, dan termasuk autoimun. Pernah tahu dengan penyakit autoimun? Imun yang menyerang diri sendiri, seperti itu. Kemudian lakukan apa yang kita suka. Nah, ini khususnya untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kayaknya sih jarang ya. Nah, ibu-ibu kadang dia terlalu sibuk ngurus suami, ngurus anak, ya kan, beresin rumah, dia lupa waktu untuk dirinya sendiri. Dalam suatu poin dia akan merasa sangat lelah. Dan yang terjadi ketika dia sangat lelah, dia nggak sadar bahwasanya dia lelah. Dia cuma ngomong saya lelah, tapi dia nggak tahu lelah batinnya itu sudah parah, dia tidak tahu. Munculnya jadi apa? Marah-marah, tukang ngomel. Nanti suami pulang terlambat sedikit, marah-marah, langsung negatif thinking. Nah, terus si suami bilang, saya stres deh, kerja capek-capek, pulang sampai ke rumah, pengennya disambut dengan bahagia, ini malah disambut dengan omelan gitu, stres. Nah, tapi bapak-bapak juga perlu harus melihat kembali. Bisa
istri seperti itu karena apa? Karena endapan lumpurnya sedang banyak. Dia kelelahan, gak ada waktu untuk me time-nya, untuk diri dia sendiri. Jadi si bapak jangan langsung negatif thinking juga ke si ibu. Yuk komunikasi, masalahnya di mana, diselesaikan. Nah kalau wanita gampang ya kan, lagi kayak gitu tinggal apa? Dipuji aja, kadang cuma dipeluk saja langsung lumer kan, endapan lumpurnya tiba-tiba terkuras, air bersih langsung ngalir ya kan. Cuma kan yang jadi masalah bapak-bapak terlalu gengsi melakukan itu, betul nggak? Apalagi kalau yang sudah married lama, apaan sih bikin malu saja gitu kan? Emang harus ngomong lagi kan gitu kan? Padahal selagi kita manusia dan kita masih hidup mau umur berapapun, wanita tetap butuh untuk dicinta, merasa dicintai, merasa disayang. Betul nggak ibu-ibu? Jadi nggak ngelihat mau usia pernikahannya berapa lama, nggak masalah ya kan? Selalu butuh. Datang bapak-bapak gimana? Butuh perhatian. Benar, butuh merasa dicintai. Jadi laki-laki, para suami nggak bisa ngomong. Yang penting kan gue udah ngomong gue cinta sama lu dulu. Kalau gue nggak cinta, gue ngapain married sama lu? Kan gitu kan? Lah wanita nggak bisa gitu ya kan? Itu kan dulu kata Buddha apa? Anicca kan? Dulu cinta kan, sekarang belum tentu. Jadi perlu make sure lagi, ya kan? Betul ya ibu? Jadi bapak-bapak juga harus mengerti kenapa ibu-ibunya ngomel. Nah demikian juga ibu-ibu juga harus memahami pria juga bisa tangki cintanya penuh endapan lumpur. Jadi daripada saling menyalahkan, coba yuk duduk komunikasi. Ya masalahnya di mana? Mari kita selesaikan. Oke, kemudian menentukan batasan yang jelas dalam menjalin hubungan. Jadi ini sangat dibutuhkan. Ini adalah tentang ketegasan. Jadi mungkin kita punya teman yang selalu manfaatin kita. Awalnya kita kasihan sama dia. Oh ini teman saya memang sedang susah, kita kasihan sama dia. Tapi rasa kasihan kita, kebaikan kita kemudian disalahgunakan. Kemudian jadinya terus menerus dia minta. Terus kita mau nolak, gak bisa ngomong, susah gitu kan. Terus terakhir menderita siapa? Diri sendiri. Nah kita harus bisa menentukan batasan jelas. Oke, yang kali ini saya sudah tidak bisa membantu lagi. Atau oke, yang ini saya bantu, yang ini saya tidak. Atau mulai sekarang saya rasa saya sudah tidak bisa membantu lagi. Perlu ketegasan. Dalam hidup ini kita perlu ketegasan supaya kebaikan kita tidak disalahgunakan orang. Misalnya ada yang selalu, misalnya nih yang pacaran nih. Nah, kadang terlalu menuntut pengorbanan. Kalau terlalu, sebenarnya nggak pacaran saja, menikah juga sama. Kalau dalam menikah pasangan suami istri, satu pasangan terlalu menuntut dan satu pasangan terlalu memberi sampai berkorban, percayalah pernikahan itu pasti tidak sehat, tidak seimbang. Jadi sebelum itu berlarut, awal-awal sudah harus ada batasan jelas. Misalnya si suami nuntut istri A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Si istri harus berani ngomong, jangan merasa nanti suami saya udah jadi gak cinta, jadi gak sayang, terus dipaksakan menjadi yang bukan dirinya. Itu gak akan bertahan lama. Pernikahan itu gak akan bertahan lama karena tidak sehat. Harus ngomong, oke, A sampai D saya bisa, yang G, yang H, yang Z saya tidak bisa. Sama, pria juga harus ngomong. Misalnya istrinya hari ini minta tas, besok baju, lusa apa gitu, tetangga punya apa, semua harus dia juga punya. Sebagai suami juga harus tegas mengatakan kita tetangga, apa yang saya bisa kasih, saya memberikan yang terbaik. Tapi bukan berarti kita harus seperti dengan orang lain, kan tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Jadi harus punya batasan jelas. Oke, kemudian next.
Dhamma adalah jalan kehidupan. Dengan mempelajari Dhamma kita mengerti mengapa ya saya menderita, kenapa ya saya belum bahagia. Kira-kira tahu nggak mengapa saya belum bahagia kalau menurut Dhamma? Mengapa sampai hari ini saya masih menderita? Coba kalau menurut Dhamma karena apa? Karma buruk. Karma buruk, terus Banyak keinginan. banyak keinginan, terus Kenyataan. benar, terus benar. Nah semua itu terjawab di Dhamma, ya kan? Terjawab. Dan satu yang jangan pernah lupa yang paling basic. Memang Buddha mengatakan hidup adalah duka. Kalau nggak mau menderita ya jangan terlahir lagi. Makanya perlu kita untuk memutus roda samsara, dan bisa kita lakukan melalui 3: dana, sila, meditasi ya. Terus banyak berbuat kebajikan tadi, buat sila, kebajikan, jaga sila, jaga moralitas. Dengan demikian tadi, meskipun kita membawa potensi karma buruk dalam hidup kita, tapi ingat, karma buruk itu hanya potensi. Kalau kita tidak memberikan dukungan untuk si karma buruk ini berbuah, dia nggak bisa berbuah. Jadi contohnya kita buat suatu karma buruk, itu seperti kita sebuah biji mangga misalnya ya. Udah ada di karma buruk menghasilkan 1 biji mangga. Oke. Apakah biji mangga ini serta merta akan tumbuh jadi pohon? Enggak. Dia harus ketemu tanah yang subur. Kemudian kalau sudah ketemu tanah subur, dia butuh apa? Air, pupuk untuk dia bisa bertumbuh. Jadi sebuah karma hanya akan berbuah bila ada kondisi yang mendukung. Jadi misalnya hidup kita merasa kok menderita banget ya, kenapa orangnya bisa kayak gitu, kok saya tidak bisa ya. Nah, oke, pertama terima. Ya mungkin ini buah karma buruk saya, tapi jangan hanya berhenti sampai di sana. Kita harus introspeksi diri juga. Nah, kenapa buah karma buruk saya bisa begitu subur tumbuhnya? Bisa jadi karena tanpa sadar kita memang mengkondisikan kesuburan itu. Jadi ini juga berlaku untuk berbuat baik ya, karma baik. Mungkin kita sudah berdana sangat baik, banyak sekali. Tapi kenapa hidup kita kok tetap menderita ya? Nah, perlu cek juga, apakah kita sudah membuat kondisi supaya biji karma baik kita tumbuh suburnya? Misalnya kita udah rajin banget berdana, tapi kita setiap hari tidak menjaga sila. Ngelihat nyamuk masih dengan penuh keserakahan dan emosi kita tepok mati, ya kan? Terus masih suka ngegosip, masih suka marah-marah, anak terlambat dikit marah, suami atau istri buat salah sedikit marah. Nah, berarti kan kita belum menciptakan kondisi untuk biji karma baik kita berbuah. Ya, jadi ini berlaku untuk karma baik maupun karma buruk. Kita banyak berbuat kebajikan dan kita jaga sila, dan kemudian next ini, Bapak Ibu tadi kan udah tahu kan ciri-ciri orang yang tangki cintanya endapan lumpurnya banyak. Ada sedikit udah tahu? Oke, sudah kira-kira bisa dapat gambaran nih, saya ini endapan lumpurnya banyak atau sedikit. Oke. Terus tadi juga dapat tips gimana cara kita menyikat toren kita, tangki kita gitu kan. Nah udah bersih nih endapan lumpurnya, udahlah tinggal dikit aja nih. Terus mau nggak tahu caranya supaya kita bisa mengisi tangki kita ini dengan air yang sangat jernih, bersih, penuh dengan energi cinta? Mau tahu caranya? Oke, next. Oke. Yang pertama meditasi, kedua afirmasi, dan yang ketiga adalah self hypnotherapy. Meditasi adalah yang paling utama, karena kalau kita tidak meditasi akan sangat susah bagi kita untuk mengembangkan batin yang lentur. Kalau batin
lentur, kita akan dengan sangat gampang mengisi endapan lumpur dalam gigi kita. Karena sedikit masalah akan membuat kita patah. Contohnya gini, kalau ini kita pegang dengan ketat, gampang nggak koyak? Kita pegang dengan ketat, gampang koyak? Sedikit hal kecil saja busuk, sobek. Tapi kalau selentur ini, mau ditusuk jarum, susah nggak? Susah untuk robek. Seperti itu juga batin kita. Kalau kita bisa mengkondisikan batin kita sangat lentur, kita akan lebih kuat menahan semua cobaan kehidupan. Jadi bukan berarti setelah meditasi kita nggak akan mengalami ujian kehidupan lagi, bukan. Ujian kehidupan tetap akan kita hadapi selagi kita masih bernafas. Yang membedakan adalah orang yang bermeditasi, dia batinnya lentur, sehingga ketika dia menghadapi ujian kehidupan, dia bisa melaluinya dengan lebih cepat dan mengambil hikmahnya lebih cepat dan bangkit lebih cepat, dan tidak akan membuat dia terpuruk sampai sejauh dan sedalam mungkin. Bapak Ibu, sangat penting sekali saya menghimbau Bapak Ibu untuk belajar meditasi dan mengajak anak serta cucu juga untuk belajar meditasi. Sebab seperti yang tadi saya katakan, generasi yang sekarang, generasi Z, itu mental mereka sangat rapuh. Banyak sekali yang kasus bunuh diri. Saya menghandle ada satu kasus kelas 1 SMA. Anaknya kelas 1 SMA, pria, ganteng banget dan berprestasi. Guru-guru semua sayang sama dia. Dan dia selalu juara. Dan dia anak sematawayang, orang tuanya sayang banget sama dia. Secara logika, anak seperti ini bisa nggak sih nggak bahagia? Susah ya kalau kita berpikir ya. Dia ganteng, pintar, disayang mama papa, disayang guru. Ngapain mau bunuh diri? Kalau dengan logika kita mikirnya stres juga ya. Nah, apa lagi yang kurang gitu? Tapi kenyataannya si anak ini mau bunuh diri. Dia ngancam mau bunuh diri dan memang mau bunuh diri beneran, udah mencoba, sehingga mamanya panik, mama papanya panik, kemudian terapi ke saya. Dan ketika saya gali, ternyata apa? Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri itu ganteng. Setiap dia lihat cermin, dia meyakini dirinya jelek. Itu bisa terjadi. Itu adalah pemahaman dirinya terhadap diri dia sendiri. Dia meyakini dia jelek. Jadi mau seluruh dunia bilang dia ganteng, dia mengatakan seluruh dunia orang bohong untuk menyenangkan hati dia aja. Dia itu jelek. Dia meyakini seperti itu. Bayangkan. Dan karena dia begitu jelek, dia merasa dia nggak punya masa depannya bahagia, jadi dia mau bunuh diri. Seperti itu aja. Bingung nggak? Kalau kita memakai kacamata kita akan menganggap apaan sih? Masa kayak gitu aja bunuh diri gitu kan? Tapi itu kenyataan dan kita nggak boleh memakai topi kita kepada anak ini, karena dia akan jadi merasa kalian nggak pahami saya. Inti mereka juga perlu untuk dipahami. Nah, tapi kalau anak ini meditasi, kalau dia belajar meditasi, dia akan bisa melihat ini lebih clear. Artinya tadi tidak ada aku mau jelek, aku mau ganteng, so what? Betul kan? Wong fisik ini bukan punya kita kok. Kalau tubuh ini punya kita, bisa kita atur. Weh, jangan tua dong, jangan keriput dong, ya kan? Nyatanya dia tetap keriput. Rambut gue jangan ubahan dong, ya kan? Habis duit ngecat aja, tapi dia tetap memutih. Nggak bisa kita atur. Kita duduk meditasi, bentar kaki sakit, kita, weh kaki jangan sakit, gue mau meditasi. Bisa? Enggak. Karena tubuh ini bukan punya kita, nggak bisa kita atur. Kalau kita bisa meditasi memahami ini, maka masalah mau jelek, mau ganteng, mau cantik, itu bukan masalah lagi bagi kita. Tapi bukan berarti, oh karena saya jelek, ya udah biarin aja sejelek-jelek ini aja. Enggak juga, itu beda lagi nantinya ya. Tapi at least kita akan mengerti
ngerti bahwasanya hidup ini masih banyak loh yang mesti kita pikirkan. Jangan karena hal yang begitu kecil mental langsung drop. Melalui meditasi kita bisa dapat apa lagi? Kita bisa mendapat pemahaman. Iya, memang hidup ini duka. Contohnya duduk meditasi enak nggak? Nggak enak ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita sudah terbiasa meditasi itu enak kok. Nah, cuman meskipun demikian, kita selalu ada sisi dari diri kita yang membuat kita malas meditasi. Meskipun kita tahu duduk meditasi itu nanti enak gitu kan. Tapi mau mulainya kan biasanya banyak alasan kan. Aduh, hari ini kayaknya saya sedikit pusing. Saya mau tidur aja. Hari ini kayaknya saya butuh sedikit istirahat tidur, ya kan? Nah, tapi kalau kita bisa melatih diri, itu adalah salah satu kekotoran batin ya. Kalau kita bisa mengatasinya, kita bisa duduk meditasi. Percayalah Bapak Ibu, manfaatnya sangat luar biasa. Pertama, udah pasti tangki cinta Bapak Ibu akan penuh. Bapak Ibu harus tahu, kita nggak mungkin bisa benar-benar mencintai orang. Meskipun pasangan hidup kita, anak kita, nggak akan mungkin kita benar-benar bisa mencintai kalau kita belum bisa mencintai diri kita sendiri. Logikanya gampang. Kalau kantong kita tidak ada sepeser pun, bisa kita bagi uang ya, bukan yang lain, uang kita bilang. Tidak ada sepeser, bisa kita bagi ke orang uang? Tidak bisa kan? Kita paling bisa baginya Pak, energi, waktu, tapi uang nggak bisa kan? Kantong nggak ada sepeser. Seperti itu juga cinta. Kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, kita nggak akan mungkin bisa mencintai orang lain dengan benar dan sehat. Meskipun kita merasa kita sangat cinta sama dia, seperti ke anak. Ini buah hati saya cinta sayang sama anak saya. Percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bisa mencintai diri Bapak Ibu sendiri, cinta yang Bapak Ibu berikan kepada anak Bapak Ibu hanya akan menjadi beban bagi anak Bapak Ibu. Percaya? Ada nggak merasa gini? Saya itu sayang banget sama anak saya. Apa saja saya penuhi. Tapi herannya anak saya di luar bilang ke orang-orang dia nggak disayang. Pernah nggak ketemu case begitu? Ada kan? Bapak Ibunya kebingungan. Jelas-jelas saya sayang loh. Kenapa kok anak ini bisa merasa tidak disayang ya? Karena apa? Karena cara Bapak Ibu menyayangi bukan cara yang mereka inginkan. Karena Bapak Ibu menyayangi dengan cara Bapak Ibu yang ingin disayang. Contohnya, waktu Bapak Ibu kecil, Bapak Ibu pengennya Mama itu misalnya gini, yang paling sering terjadi, Bapak Ibu pengen sekolah tinggi, jadi dokter misalnya, tapi nggak kesampaian karena mungkin orang tua Bapak Ibu saat itu mungkin tidak mampu. Lalu apa? Bapak Ibu membawa impian Bapak Ibu ini dan berusaha menanamkannya ke anak Bapak Ibu. Sering kejadian seperti itu. Jadi dari kecil, belajar yang giat ya, nanti jadi dokter. Terus Bapak Ibu kerja mati-matian supaya anaknya Bapak Ibu ini bisa menjadi dokter sesuai dengan impian Bapak Ibu. Pertanyaannya, anak Bapak Ibu ini mau nggak jadi dokter? Kan gitu. Nanti ketika anaknya tidak mau, ini anak Bapak Ibu itu banyak makan asam garam, lebih ngerti prospek ke depan dokter lebih bagus. Tapi kan meskipun mungkin iya, namun satu hal yang pasti, anak kan juga punya keinginan sendiri. Dan yang satu lagi, Bapak Ibu, anak juga punya karma mereka sendiri. Mereka juga punya pembelajaran kehidupan mereka sendiri. Jadi gak bisa apa yang menurut kita semua benar kita terapkan kepada anak. Gak bisa. Kadang gini, saking sayangnya ke anak, kita tahu kalau anak ini ngambil keputusan ini bakal masalah. Jadi kita sibuk. Anak bilang saya mau begini, gak boleh. Nanti
tua, kita memang sayang sekali sama anak kita, terus kita tahu kalau dia ngambil keputusan ini di depannya akan ada misalnya anak ini jalan nih, kita mau tuntun dia nggak terima kan, dia pengen sendiri, oke dia pilih jalan ini, dan karena pengalaman kita, pengetahuan kita melihat lebih jauh, kita melihat kalau anak ngambil jalan ini di depannya ada lubang, tapi si anak juga mau jalan ini, apa yang harus dilakukan orang tua? Iya. Betul, izinkan anak ini berjalan dengan jalan yang dipilihnya. Izinkan anak ini jatuh, bukan karena kita sadis, bukan karena kita nggak sayang, tapi kadang dari jatuh ke lubangnya itulah anak ini belajar. Oh, ternyata ini toh yang bapak sama mama saya bilang. Oh kayak gini toh rasanya jatuh. Oh kalau sakit segini toh. Selama ini kok mungkin dia selalu dijaga tidak pernah merasakan sakit. Jadi dia nggak pernah tahu, dia nggak bisa menghargai sehat itu seperti apa. Izinkan dia jalan, izinkan dia terluka, tapi kita backup. Pada saat dia jatuh, dia terluka, kita ada di sisi dia, kita mendukung dia, kita membantu dia melewati prosesnya. Ya, nah itu kadang hanya bisa dilakukan kalau kita sendiri sudah memahami diri kita sendiri. Kita cukup mencintai diri kita sendiri. Tapi kalau kita sendiri juga masih kekurangan cinta, masih mengharapkan anak untuk sayang banget ke kita, padahal kita selalu memaksakan keinginan kita ke anak, itu gak akan jumpa. Yang ada kita menderita. Terus kita merasa kesepian. Kayaknya kok anak, padahal dulu kecil saya sayangnya setengah mampus, kok gede kayak gak berbakti. Padahal sebenarnya gak demikian. Kadang dibutuhkan komunikasi. Dan yang pasti satu hal, melalui meditasi kita akan menemukan kebahagiaan kita sendiri. Jadi kita gak akan lagi menggantungkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Misalnya anak datang menjenguk, terima kasih, bahagia. Andai anak tidak datang menjenguk, gak apa-apa. Mungkin dia juga punya kesibukan. Anak jenguk, gak jenguk, saya punya kebahagiaan saya sendiri. Saya nggak meletakkannya di tangan anak atau di tangan pasangan. Ada yang meletakkan kebahagiaannya di tangan pasangan. Kalau pasangannya nggak membahagiakan dia, dia menuntut, kamu itu harus membahagiakan saya, kamu kan pasangan saya. Nah itu adalah bentuk cinta yang tidak sehat. Oke? Nah afirmasi seperti apa sih? Afirmasi seperti kita selalu mengulang-ulang kata positif kepada diri sendiri. Jadi misalnya setiap kita mau tidur atau kita bangun pagi, kita katakan, saya hebat, saya baik, saya bahagia. Itu bukan untuk menyombongkan, bukan untuk membuat diri kita menjadi sombong, bukan. Tapi kita harus ngomong ke diri sendiri. Ingat, kita adalah energi. Energi bekerja pada yang frekuensi. Kalau kita ngomong setiap hari, kita bahagia, maka itu terekam di bawah sadar kita. Lama-lama akan terprogram. Kita memprogram diri kita sendiri. Saya mau bahagia, saya bahagia, saya berharga. Jadi kalau kita sudah merasakan itu ke diri sendiri, kita nggak menuntut orang lain lagi untuk menghargai kita. Ya nggak apa-apa kalian nggak menghargai. Saya menghargai diri saya sendiri. Hidup kita kan jauh lebih tenang, lebih damai. Terus self hipnoterapi. Nah, self hipnoterapi itu memang ada pelatihannya, tapi saya bisa ajarkan kepada Bapak Ibu secara singkat. Caranya gampang. Jadi Bapak Ibu boleh mengambil suatu waktu yang senggang, di mana orang rumah tidak ada yang mengganggu. Jadi udah pesankan dulu, saya mau latihan, tolong jangan diganggu, jadi nggak ada gedor-gedor pintu, oke? Buat suasananya seperti lampu, kalau bisa nggak nyaman boleh matikan. Terus jangan panas, pokoknya buat kondisi senyaman mungkin untuk diri sendiri. Kalau misalnya dulu bersila tidak nyaman, boleh sambil rebahan, tapi jangan tiduran. Oke. Masuk kondisi rileks, seperti meditasi. Rilekskan, izinkan kepala rileks, leher rileks, ya bahu, tangan, kaki, semua izinkan rileks. Masuk dalam ketenangan, terus Bapak Ibu mensugesti diri sendiri. Contohnya, misalnya Bapak Ibu
dibuat supaya merasa apa? Melepaskan ketegangan dengan tadi Bapak Ibu nilai ketegangan dan lepas. Jadi ini kita mau program apa? Misalnya percaya diri, oke? Atau mau apa? Supaya ditakutin orang. Pakai topeng harimau, pakai topeng harimau itu ditakutin. Jangan pernah mengharapkan atau menginginkan orang lain takut sama kita. Tapi buatlah diri kita disegani dan dihormati. Karena takut itu tidak ada guna. Mereka takut dengan kita di depan kita, di belakang mungkin sudah merencanakan sesuatu. Tapi kalau mereka menghormati dan mensegani kita di depan maupun di belakang tetap sama. Tapi kalau mau diterapi itu bisa, Bapak misalnya itu, jadi disegani, oke. Jadi Bapak Ibu masuk kondisi tadi relax, ya, tarik nafas yang dalam, terus ngatur nafasnya sampai benar-benar tenang. Program ngomong ke diri sendiri. Saya berwibawa. Saya menghormati diri saya sendiri. Harus itu dulu. Jadi nggak mungkin di dunia ini nggak akan mungkin terjadi orang menghormati kita kalau kita sendiri nggak menghormati diri sendiri. Ya, jadi kita mau sugestinya masuk. Saya berwibawa. Saya menghormati diri saya sendiri. Terus visualisasikan Pak. Bapak memvisualisasikan diri Bapak itu berwibawa. Kalau divisualisasi boleh bebas Pak. Gak ada yang larang mau gimana. Bapak boleh memvisualisasikan Bapak itu sedang duduk kinclong bercahaya. Jadi orang ngelihatnya jadi boleh. Namanya visualisasi setiap pribadi kan bebas. Jadi visualisasikan apa yang menurut Bapak Ibu itu bisa mendukung program Bapak Ibu. Bisa tadi berwibawa, misalnya sedang duduk di kursi yang gede gitu kan, berwibawa dong gitu. Terus gini, terus orang-orang mengangguk dengan hormat ya, bukan dengan ketakutan. Terus sugestikan diri sendiri. Terus seperti itu. Itu namanya self hypno. Jadi nanti sebenarnya cara kerjanya adalah memperbaiki energi kita. Kita menjadi otomatis kalau kita sering memvisualisasikan diri kita seperti itu, kita kan jadi lebih pede, ya kan? Jadi lebih pede. Setelah pede kita juga jadinya lebih berkesadaran. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak. Misalnya kalau saya lakukan ini ada pertimbangan. Saya kalau lakukan ini kira-kira bisa membuat saya jadi tidak dihormati atau tidak disegani, nggak bisa melakukan sesuatu tindakan, bisa marah-marah orang dengan kasar di depan umum. Itu akan mengakibatkan orang menilai kita jadi jelek, berarti jadi tidak hormat dong, jadi tidak segan dong. Dan jadi kita akan lebih berkesadaran. Jadi kita memasukkan sugesti itu ke dalam pikiran bawah sadar kita, kemudian kita akan jadi lebih berkesadaran. Jadi itu bisa terjadi. Oke? Nah, cara afirmasi ini adalah beberapa kata-kata yang bisa saya gunakan. Oke, next. Jadi gini, saya sering mengucapkan ke diri saya seperti ini. Tapi ini bebas. Bapak Ibu boleh menciptakan kata-kata sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Afirmasi kadang lebih cepat. Kalau meditasi kan tadi malesnya lebih banyak. Terus kalau mau self hypno, kalau kita tidak terlatih, kadang memang memulainya juga agak susah. Tapi afirmasi lebih gampang. Cukup ngeliat cermin, tinggal ngomong. Pagi nih mau berangkat, saya berharga, saya baik, saya dicintai, saya sehat, saya bahagia. Kita ulangi, masukkan ke diri kita sendiri. Kita berharga. Kenapa kita berharga? Kita ini untuk jadi manusia menurut Buddha susah nggak? Susah banget kan? Jadi kita bisa terlahir sebagai manusia itu berharga nggak? Berharga banget. Bahkan konon katanya banyak dewa dewi yang juga ini terlahir sebagai manusia. Karena menjadi manusia lah lebih bisa belajar kan? Secara mengembangkan spiritualnya. Karena kalau di alam dewa dewi penuh kebahagiaan, gak ada duka. Apa yang mau dipelajari? Saya baik, terserah Bapak Ibu, boleh versi Bapak Ibu baik yang bagaimana, bebas. Saya dicintai oleh siapa? Oleh semesta. Jangan dicintai oleh pasangan atau anak aja, atau orang tua saja.
kita dicintai oleh semesta. Kita merasa, kita nggak akan merasa kita sendiri. Kita dicintai. Kita sehat, saya sehat. Kita ngomong ke tubuh kita, kita sehat. Jadi otomatis penyakit yang datang ngeliat, ini orang semangat kok sehatnya kuat ya. Ya udah saya cari yang lagi pengen sakit lah. Nah, saya bahagia. Kita katakan saya bahagia. Kita boleh bilang saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Misalnya tadi ada sedikit hal yang membuat Bapak Ibu sedang sedih. Terpikir misalnya suatu kenangan, buat Bapak Ibu jadi sedih. Bapak Ibu katakan ke diri sendiri dengan tekad, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Ulangi sampai perasaan itu lenyap. Ingat, perasaan itu anicca, datang dan pergi, lenyap, hilang, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Kita bisa sedih, berarti artinya kita juga bisa bahagia. Jadi waktu kita sedang lagi happy juga, kita mempunyai kesadaran ini. Jadi kita nggak melekat, lagi happy gitu kan? Wah, maunya tetap bahagia, ya nggak mungkin, ya kan? Kita harus sadari, kita tetap menikmati kebahagiaannya, kita syukuri, tapi kita sadari ini pun akan berlalu. Jadi kalau nanti kebahagiaan ini telah berakhir, kita nggak down, kita nggak merasa dunia kita telah gelap gulita, gitu. Jadi kita sering afirmasi ini pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kita apalagi wanita sering melihat cermin, sering ya, bahkan lagi jalan pun mobil orang. Nah itu natural ya. Nah setiap melihat cermin, kita kalau biasakan ngomong seperti ini ke diri sendiri, setiap lihat cermin muncul otomatis saya dihargai, saya berharga. Ya, jadi misalnya barusan ada orang yang kayak melihat kita dengan sebelah mata, ya kita nggak masalah. Cuma satu orang yang melihat kita dengan sebelah mata, kita berharga. Apalah artinya satu orang? Ya kan? Semesta saja menghargai kita. Kemudian saya baik. Itu kalau kita sering ngomong, pas kita mau melanggar sila, pas kita mau nepok nyamuk, saya baik, tadi pagi baru mau baik, gak jadi, direm. Pas lagi mau menggibah, saya kan baik, saya gak boleh gosipin orang dong ya, tarik rem. Saya dicintai. Nah ini penting Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak merasa kesepian, supaya Bapak Ibu gak merasa orang harus selalu menemani Bapak Ibu. Karena setiap orang kan punya kesibukan masing-masing. Seperti tadi, anak punya kesibukan masing-masing. Pasangan hidup juga punya kesibukan masing-masing. Dan bisa juga, dan masalahnya adalah pasangan hidup juga gak selamanya bersama kita. Anicca kan? Nah, jadi ketika itu terjadi, kita gak merasa kita benar-benar sendiri di dunia ini. Tidak ada lagi yang mencintai kita. Ingat, kita sangat dicintai oleh semesta. Ya, jadi ulang-ulang terus kata-kata ini. Kata-kata mana yang pengen Bapak Ibu tulis boleh. Contohnya misalnya wanita, saya cantik, boleh, gak ada yang marah, gak apa-apa dong, ya kan? Yang pria, saya ganteng. Nah, terus Bapak juga bisa, ya, saya berwibawa. Itu bisa dong, boleh. Itu benar. Terus apalagi mau apa? Yang kita butuhkan kita katakan setiap hari. Itu akan memprogram bawah sadar kita. Jadi cara memprogram bawah sadar enggak mesti harus duduk masuk ke kondisi meditatif, enggak selamanya. Bisa dengan repetisi, pengulangan yang tiada henti. Contohnya nih, ini terjadi banget orang tua ke anak, dan ini saya alami banget. Dulu waktu kecil kami tidak diperbolehkan minum minuman soda karena tidak sehat kan, terus bukan manis banget. Dan kami hanya boleh minum minuman bersoda itu pada saat malam Imlek. Besoknya Imlek malam kan makan besar tuh. Nah, bayangkan setahun cuma sekali. Dan memang agak kejam sih mama saya. Dan itu pun satu botol Sprite atau 7up itu. Sekarang masih ada nggak ya 7up? Jadi udah habis ya. Harus sharing, kongsi. Satu 7up itu saya ingat banget, saya harus kongsi dengan cece saya. Malamnya saya membagi waktu mau
Minum membantu. Nanti kalau saya sudah gede, saya sudah kerja menghasilkan uang sendiri, saya mau minum 7 Up sepuasnya. Begitu kan? Itu sering sekali diinikan mama. Apa yang akan terjadi setelah kami kan berempat bersaudara, empat-empatnya sudah besar, sudah bisa bekerja menghasilkan uang sendiri. Tidak ada satupun anak mami yang suka minum minuman soda. Bahkan ada uang membeli pun tak mau, lebih baik minum air minum. Kenapa? Karena mami biar lelah tiap hari nyekokin minuman soda tidak baik, minuman soda tidak baik. Jadi kita nggak dalam kondisi meditatif, enggak. Dalam kondisi lagi nakal-nakal tuh kalau diulang terus-menerus masuk sampai ke akar-akarnya. Sampai sekarang melihat minuman bersoda nggak pengen. Seperti itu. Ya, jadi kalau mau memprogram anak atau pasangan hidup bisa ngulang aja dulu. Cuma masalahnya kalau sudah gede, kalau terlalu sering diulang, kadang menyebalkan. Bosen kayak kaset rusak. Tapi percaya Bapak Ibu, meskipun orang yang mau kita program ini ngomel, sebel, bilang kita kaset rusak, tapi pasti ada beberapa persen yang masuk ke dalam bawah sadar. Itu kekuatan pengulangan. Oke? Jadi kalau kita bisa memprogram orang lain dengan pengulangan, kita juga bisa memprogram diri kita sendiri dengan pengulangan. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Supaya ngulangin biar terus ini. Ya. Dia namanya door prize itu bisa ada afirmasi. Nah, begini, apa yang bisa kita program adalah apa yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita program. Jadi, kalau misalnya main undian itu di luar kendali kita atau di dalam kendali kita? Nah, artinya nggak bisa. Cuma kita bisa memprogram diri kita. Itu adalah kita beruntung. Tapi kembali lagi, kalau kita tidak mempunyai stok karma baik, kita nggak melakukan kebajikan, gimana si laki mau datang? Ya kan, si keberuntungan mau datang nggak bisa juga. Jadi kita harus menciptakan kondisinya. Saya beruntung, dan kita menciptakan kondisi yang menghadirkan keberuntungan datang dalam hidup kita. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai jam berapa yang? Ini udah sejam. Hah? Udah sejam. Masih? Udah sejam? Udah habis waktunya ya? Enggak tahu. Ya Lord. Oh belum? Hah? Kalau misalnya siap, Oke, mungkin kita tanya jawab saja ya. Jadinya lebih interaktif. Terus mungkin saya bisa membantu Bapak Ibu. Apa yang mau ditanyakan silakan. Mungkin saya bisa membantu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kenapa? Budaya, kenalkan saya Sarliti Tabigayo, asal saya dari Jogja. Saat ini saya menempuh pendidikan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, salah satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, sekolah kedinasan kan pendidikan di sekolah kedinasan dengan sistem semi militer memiliki tantangan yang cukup berat. Tekanan yang dihadapi tidak hanya secara fisik tetapi juga dari segi mental. Dan kadang banyak aturan yang tidak sesuai dengan diri saya yang harus saya jalani. Oleh karena itu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar saya dapat bertahan dan beradaptasi di lingkungan perkuliahan yang cukup menantang ini, sehingga saya tetap bisa berkembang dan menjalani pilihan yang baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi dikatakan bahwa penderitaan berasal dari pelekatan dan keakuan. Memang sulit bagi kita untuk bisa melepaskan keakuan tersebut. Namun bagaimana langkah awal yang bisa dilakukan untuk melepaskan kepelekatan itu agar kita tidak merasa menderita? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya boleh jawab dulu yang nomor 2. Oke. Tentunya melepas kekelekatan itu adalah
bukan berarti itu tidak bisa kita kikis. Cara kikisnya bagaimana? Pertama, kita harus belajar dhamma dulu. Kita memahami. Tapi kalau belajar dhamma saja tidak cukup. Itu secara logika, teori kita akan tahu. Oh, saya tidak boleh melekat. Otak kita tahu. Tapi kita nggak akan bisa melakukannya kalau kita tidak selesai dengan meditasi. Jadi kita harus meditasi. Berlatih terus meditasi. Dari meditasi kita bisa memulai dengan cara ini. Misalnya kita duduk. Terus biasanya kita kalau untuk kemelekatan, kita duduk suatu saat kita dapat meditasinya enak banget. Sejam pun tidak terasa, saking enaknya. Oke? Nah, kita sadar bahwasanya itu pun tidak abadi. Nanti duduk lagi belum tentu seperti itu. Nah, kita coba tes duduk. Dan biasanya untuk kembali seperti itu, apakah langsung terjadi? Kebanyakan enggak. Bahkan banyak pengalaman meditasi saya yang benar-benar sekali saja saya dapatkan. Nah, kalau kita terus melekat dengan pengalaman meditasi yang duduknya enak banget itu, kita akan menderita. Nanti pada saat kita duduk meditasi itu, pikiran kita akan mencari yang kemarin enak itu kayak gimana ya kan? Terus nanti di sini akan jadi kayaknya apa sih, tegang, pokoknya nggak nyaman. Tapi begitu kita memahami, oh saya tidak boleh melekat dengan pengalaman meditasi yang dulu itu. Dengan semua pengalaman meditasi terus kita lepaskan. Saat kita lepaskan saat itu, kita akan masuk lagi rasa tenang. Dan kita kan punya pengalaman meditasi yang lain. Nah itu adalah tahap kecil awal kita mulai belajar melepas kemelekatan. Juga kalau kita penerapan sehari-hari, kita harus sadari. Jadi dalam hidup keseharian kita harus mulai terapkan dengan berkesadaran. Contohnya gelas, misalnya gini, ini gelas kesayangan saya, siapapun gak boleh ada yang sentuh gitu, melekat gitu kan. Nah ketika gelas ini jatuh atau pecah, rasa kehilangannya gimana? Kuat banget. Saya ngomong ini, saya ngalamin. Saya tipe orang yang sangat melekat sekali dengan barang-barang kesayangan. Bukan kesayangan, kadang barang itu murah, tapi nilai sejarahnya loh. Si ini yang kasih ada apa, itu menjadi nilai sejarahnya tinggi. Nah, kalau luka sedikit, misalnya gelas pecah, saya sedih. Dan saya dulu itu, saya tipikal dulu itu kalau udah sedih banget, terus berhari-hari seolah di dunia ini gak ada orang yang lebih menderita lagi lah daripada saya. Begitulah saya dulu. Saya melekat dengan kuat. Cuma saya menyadari satu hal, percayalah, apa yang paling kita lekati, itulah yang akan diambil dari hidup kita. Begitulah cara kita belajar dari kehidupan ini. Semakin kita melekat dengan sesuatu, ketika kesadaran kita harus naik, maka apa yang kita lekati dengan sangat kuat itulah yang akan diambil dari kita. Dan itu baru kita bisa belajar satu tahap tingkat kesadaran yang naik. Satu tahap doang, nanti akan ada tahap dua kan. Tapi itu hal-hal kecil kita bisa terapkan. Misalnya sudah sangat menyukai sesuatu, misalnya saya selalu mau pakai gelas, coba latih aja dulu. Ya udah nggak apa-apa, hari ini gelas yang lain juga nggak apa-apa. Hal-hal kecil lah, keseharian kita mulai sadari, saya udah mulai melekat dengan ini. Oh, sadari saya nggak terlalu melekat lagi. Contohnya misalnya kalau saya duduk meditasi, saya duduk di kursi, udah nyaman banget. Tapi saya juga nggak mau melekat, saya juga harus melatih duduk di bersila. Gitu. Jadi saya buat kondisi di mana saya jangan sampai melekat, supaya suatu saat kalau misalnya tidak ada kursi, saya juga bisa duduk bersila. Kalau misalnya duduk ada kursi, saya juga bisa meditasi. Jadi kita melatih diri kita dengan kesadaran apa yang kita mulai lekati, segera sadar, kayaknya saya sudah mulai melekat dengan ini. Coba di netral. Itu kesadaran. Jadi 3 hal. Pertama itu kita harus meditasi, belajar dhamma, dan sadari dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira terjawab untuk pertanyaan kedua? Oke. Untuk pertanyaan pertama, sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya dulu. Sebelumnya, bisa memilih jurusan ini karena apa? Kalau alasannya
Dia tapi Sebenarnya untuk alasan saya kan memang mencari pekerjaan di zaman sekarang kan memang sulit. Jadi sesederhana saya ingin punya pekerjaan yang tepat saja. Karena untuk lulusan dari sekolah dasar ini kan nanti langsung ditempatkan di Kementerian Perhubungan. Pertanyaan kedua, memang benar sekarang ini cari kerja susah, tapi selain di dinas perhubungan ini ya apa tadi di jurusan apa tadi transportasi ya, aku sama transportasi. Selain di sini kan juga masih banyak kan jurusan lain yang langsung ditempatkan. Pertanyaan, di antara banyaknya jurusan lain yang bisa langsung dapat kerja, kenapa memilih yang ini? Karena pakai seragam keren. dibanding dengan sekolah kedinasan yang lain atau pekerjaan yang lain itu lebih bisa saya capai karena dibanding yang lain standar saya untuk bisa masuk itu lebih tinggi di Kementerian Perhubungan ini. Oke, sekarang pertanyaannya lagi. Saya harus banyak tanya sebelum menjawab. Apakah kamu suka? Untuk awalnya saya sangat tertarik karena ini memang cita-cita saya dari dulu. Namun setelah masuk tuh ternyata tidak semudah yang saya pikir di awal gitu. Oke. Nah, cita-cita dari sejak awal. Waktu bisa punya cita-cita itu pasti punya gambaran dong. Gambaran pekerjaannya sehingga menjadi cita-cita. Nah, saya boleh nggak ceritakan kepada saya gambaran dari pekerjaan itu sehingga membuat Anda jadikan cita-cita? Gambaran awal saya itu karena banyak teman-teman saya yang juga bersekolah di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Kemudian setelah lulus memang langsung ditempatkan dan langsung menjadi ASN. Jadi itu menjadi motivasi untuk saya. Oke, baik. Sekarang untuk materi-materi kuliahnya apakah menyukai? Ya, jujur untuk akademiknya saya bisa, tapi untuk lingkungan perkuliahan saya, teman-teman saya, kehidupan saya di asrama, kegiatan-kegiatan lain seperti itu banyak yang kurang sesuai dengan diri saya. Oke. Pertanyaan terakhir, apakah kamu yakin setelah lulus dari ini kamu akan menjadi sesuai dengan cita-cita kamu dan kamu akan bahagia? Apakah kamu akan bisa mewujudkan cita-cita kamu? Saya yakin, namun untuk menjalani selama pendidikan itu yang berat. Oke. Di dunia ini memang tidak pernah ada yang namanya makan siang yang gratis. Kecuali di daerah ya. Nah, jadi apapun dalam hidup kita ini yang kita ingin dapatkan itu selalu ada pengorbanan dan perjuangan. Kalau kamu yakin bahwasanya dengan menjadi berarti nanti profesinya namanya apa kalau udah lulus? ASN bagian keselamatan transportasi. Ya, itu ya. Nah, kalau kamu yakin menjadi ASN keselamatan transportasi adalah cita-cita kamu, impian kamu, dan itu berharga bagi kamu, maka
dan patut untuk kamu perjuangkan, maka kamu akan terus memegang itu ketika kamu sedang menghadapi masalah. Jadi begini, saya tiba-tiba teringat dulu waktu saya kuliah, karena ini benar-benar saya langsung teringat. Saya ada ikut pencinta alam. Jadi waktu itu ada sesi survival di mana kita nggak boleh semua makanan kita diambil senior dan kita harus mencari makanan sendiri di hutan. Namun naasnya pada saat itu di hutan itu belum ada musim apa-apa, nggak ada yang bisa kita makan. Jadi terpaksa tumbuhan tertentu yang bisa dimakan itu yang harusnya manis, tapi karena dia belum cukup matang, kita sudah makan dengan kondisi asam-asam, menderita banget, semua serba asam. Nah Pak Pemisah senangnya minta ampun, ketika ditebak ternyata pisang batu. Tahu yang dalamnya biji semua. Terakhir apa yang kita lakukan? Markisa, tahu markisa yang putih? Cuma dapatnya 3 biji. Kami berdelapan. 3 markisa ini, satu-satunya yang manis, kita makan berdelapan. Kenyang? Enggak kan? Terakhir apa yang dilakukan? Pas kami tidur, tiba-tiba kedengar suara ada yang makan. Kita lihat, kamu makan apa enak banget? Kulit markisa di mana? Saking laparnya. Itu pernah saya alami. Kebayangnya 3 hari 2 malam kelaparan, lemas. Terus kami harus berjalan kaki pulang dari gunung ke kampus. Itu seperti mimpi buruk. Dan saya pikir mungkin senior bercanda, tapi ternyata benar. Itu namanya long march. Kami harus jalan kaki. Itu udah lemas. Saya udah lemas, laparnya udah perutnya krok gitu kan. Cuma saat itu kepikir gini, malam kami berdelapan kami ngobrol gitu, diskusi. Tahu nggak? Besok kita akan perjalanan panjang dari gunung menuju kampus. Iya, jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjalankannya? Yuk, ngomong. Kamu lagi pengen makan apa? Ada yang jawab martabak, ada yang jawab apa? Oke. Terus saya nggak tahu, karena kelaparan. Cuma waktu itu saya ingat banget, saya kepikir banget pengen makan es krim Cornello. Itu yang muncul dan tapi oke. Yaudah, kita bayangkan kita lagi makannya. Oke, udah tidur. Besok pagi begitu bangun, begitu persiapan mau perjalanan, di pikiran saya cuma satu, Cornello. Es krim Cornello. Mau apapun yang terjadi nggak mau tahu. Saya sedang menuju es krim Cornello. Saya jalan, itu sampai senior semua kaget. Kok semangat banget ya? Kemarin malam makan apa ya gitu kan? Tapi saya benar menjalaninya begitu kuat. Saya menjalaninya itu sampai ke kampus, meskipun mau dekat kampus tuh kami kan diseret gitu kan. Pokoknya otaknya cuma satu, Cornello. Apapun saya jalanin demi Cornello. Saya benar-benar melakukannya dan kami bisa. Kami berdekatan sampai di kampus, sampai nangis-nangis, hanya sampai di kampus dan setelahnya saya beli Cornello. Saya beli buat untuk diri saya sendiri. Jadi gimana? Enggak. Jadi yang ingin saya tekankan, jika memang itu impian kamu, pegang dengan erat. Jangan biarkan siapapun di dunia ini mencuri impian kamu. Banyak orang-orang di sekitar kita tidak bertanggung jawab jadi maling, membunuh impian kita, mencuri impian kita tanpa dosa. Terus setelah curi, pergi aja begitu saja. Yang menderita siapa? Yang mengizinkan impian kita dicuri, kita sendiri. Jadi abaikan semua, jadikan itu sebagai sumber kekuatan Anda. Oke, saya mengerti. Berada di lingkungan yang tidak nyaman, peraturan-peraturan tidak nyaman itu pasti sangat menderita. Tapi ketika Anda menderita, ketika Anda sudah mau menyerah, ingat kembali ASN, keselamatan transportasi. Bayangkan, Anda harus seperti Anda. Setiap malam Anda harus melakukan visualisasi atas Satino. Bayangkan Anda dengan pakaian dinas Anda, terus Anda bisa menjalankan pekerjaan Anda. Bayangkan, visualisasikan itu. Kalau itu sudah sedemikian kuat, tidak akan ada yang bisa membuat Anda menyerah. Nah, jadi gimana keseharian saya harus hadapi teman-teman saya ini? Bisa teman-teman dulu, teman-teman juga mau beli? Ada, cuma itu saya nggak ada. Mungkin di pengalaman. Oke, jadi berarti dalam
lingkungan yang paling mengganggu apa? Sanitas. Oke, percayalah itu terjadi di rumah saja. Jadi kalau misalkan karena hari ini Anda menyerah terus Anda pindah ke tempat lagi, tetap akan Anda alami senioritas. Ya sudahlah, soal kesukati mereka adalah orang-orang yang kekurangan rasa berharga di hati mereka, sehingga mereka memanfaatkan senioritas mereka untuk mendapatkan rasa penghargaan. Biarkan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, saja mereka bahagia. Nah, paling penting setiap saat Anda pancarkan cinta kasih ke mereka semua. Doakan mereka bahagia. Kenapa? Karena di dunia ini orang menyakiti orang lain karena apa? Iya, karena kita nggak bahagia lah, kita jadi mau nyakitin orang lain. Coba kita lagi senang, lagi happy, bodoh banget ya kan? Siapa-siapa itu mau asukati mereka. Tapi kalau kita lagi stres, misalnya lagi bete gitu, terus tiba-tiba ada orang buat kesalahan yang sangat kecil, wih kesempatan ya, lagi emosi, wih ini langsung kena marah kan? Karena makanya tidak bahagia. Tapi kalau kita mendoakan orang bahagia, kamu bayangkan semua yang paling senior Anda itu Anda bayangkan, kemudian Anda pancarkan cinta kasih ke mereka dengan tulus, doakan mereka bahagia. Terus saja seperti itu. Tapi jangan mengharapkan mereka jangan mengharapkan respon mereka kepada Anda berubah. Pancarkan saja terus menerus, jangan mengharapkan respon perubahan dari mereka. Karena banyak faktor yang di luar kendali kita. Tapi yang ada dalam kendali kita adalah kita bisa terus menerus rutin memancarkan cinta kasih. Percayalah, andaikan mereka memang tetap mengganggu kita pun, kekuatan gangguan mereka lama-lama akan melemah. Kenapa? Kekuatan energi. Bunda mengatakan kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, dan kebencian hanya berakhir bila dibalas dengan. Dan satu lagi yang harus Anda paham, tidak ada orang di dunia ini yang ujuk-ujuk mau mengganggu kita, menyakiti kita. Gak mungkin. Kenapa kita bisa diganggu oleh ABC? Percayalah, berarti suatu kehidupan lampau kita pernah mengganggu mereka. Ya kembali lagi. Jadi ya udah, misalnya ada senior yang sombongnya tiada tara, selagi dia tidak membuli Anda, ya tutup aja sebelah mata, biarkan saja dia dengan dirinya, kan Anda tidak terganggu kan? Maksudnya kecuali dia memarahi Anda, menyakiti Anda, ini kan tidak, biarkan. Tapi andaikan mereka menyakiti Anda, memarahi Anda, menganggap rendah Anda, kembali lagi, ya sudah, kan namanya senior. Kan ada hukum waktu kita kuliah, waktu kita masuk itu namanya apa, pelonco. Kan ada peraturannya, ingat gak? Senior tidak pernah salah. Yang kedua, kalau senior salah dia lagi yang ayat 1. Nah itu tetap berlaku. Jadi ya sudah, seperti yang abaikan. Yang penting impian saya nggak akan mengizinkan senior saya mencuri impian saya. Itu yang diundang-undang. Terus kalau soal peraturan yang mungkin mengganggu, kembali lagi, pokoknya gini, contohnya kayak kita lagi foto pakai kamera, coba kita fokus, misalnya gini, misalnya di sini waktu foto, kalau kamu fokus ke saya, maka belakang blur, betul? Kalau fokus ke background, saya blur, betul? Begitu juga kamu terapkan, fokus pada impian, maka semua hal yang mengganggu atau menghambat Anda mencapai impian Anda lenyap, macam tidak terlihat. Karena fokus benar-benar semua energi hanya pada impian. Kira-kira terjawab? Kalau senior sama yang punya uang atau orang kaya, bedanya apa? Sama-sama sok berkuasa ya. Iya, sama-sama berkuasa. Bedanya yang orang kaya kan udah pasti punya uang, senior belum tentu punya uang. Iya.
Ada pertanyaan lagi? Lagi yang mau bertanya? Tanya. Masih ada waktu. Kamu kan terbuka dengan sesuatu. Kamu Aku nggak tahu. Oh, tidak tahu jadi ya. Ini udah 1 jam setengah. Sudah 1 jam setengah. Oh, berarti udah selesai memang. Sudah kok. Sudah selesai. Oh, udah lewat lagi ya. Aduh, maaf. Jadinya memakai waktu Bapak Ibu begitu panjang. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya.